Halo Sobat Easy Stock, kita akan bahas 5 saham yang turun ke harga tahun 2020. Jadi eh ini udah sekitar 12, 13, 12 tahun lah. 12 tahun harga itu kembali ke masa 12 tahun yang lalu. Artinya penurunannya mestinya besar ya. Kita lihat aja nih. UNTR, BSDE, Properti, JSMR, Jalan Tol, MNCN, Wika. Oke, kita lihat satu-satu UNTR ya. UNTR di tahun 2010. Kita lihat UNTR. 2012 kita lihat per monthly-nya. 2010 monthly, weekly. Ini 2010 nggak nyampe ya ininya. Agak panjang nih sebetulnya. Oh, bisa 2010. Oke, 2010 coba kalau weekly 2010 kita mundurin 19, 2020, 2021, 2010. 2010 dia berada di level di bawah 20.000, di bawah 20.000 ya. 25.000 sekitar itu, padahal di tahun 2020 tuh pernah 15.000. Ini nggak fair juga nih artikelnya nih. Artinya ada yang lebih rendah tahun 2020 tuh 15.500 kok. Sekarang kan kita bicara 36.200 ke 25 ribuan ya kan. Itu 25 ribuan tuh harga di tahun 2020. 2010 ya kan. 2010 nih kan. 2010 kan di level segini nih. Nah segini lah 2010 nih. Nih di level 26.000. Padahal dia pernah turun ke 15.500. Ya, fair. Kita lihat United Tractor ya, dengan kita pakai analisa fundamental dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung harga under value di pasar modal. Sekarang sudah ada aplikasi namanya Easy Stock running di Google, di Android mobile. Masih under maintenance di Google Play Store. Silahkan request link, nanti kita bagikan linknya. Anda akan memperoleh free of charge 834 saham. Anda bisa bandingkan harga saat ini dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, silakan cek 2 buku ini, e-book dalam bahasa Indonesia, summary dari 2 buku gurunya Warren Buffett. Cari di gramedia.com, Google Playbook atau Tokopedia. Oke, kita buka aja langsung. Nah, langsung seperti ini UNTR. UNTR 25.000 ya. Ya, bagus harganya. Dia bisa sampai 57.000. Kenapa? Ini yang paling tinggi berapa? Pernah di 40 kan? Nah, benar gak dia sampai di situ ya? Pernah di 40. Akan nyampe ke situ apa enggak? Ke 50 ribuan? Belum sampai ya, belum pernah sampai. Oke. Tapi kalau lihat dari data-data keuangannya, ini sih bicaranya seperti itu. Profit marginnya 19, 20% lah. Return on equity luar biasa, dia sampai 200%. Ini kan. Kita pakai growth konservatif padahal. Kita lihat ke belakangnya coba ya. Ke belakangnya growth nggak? Dia kan, dia 57.000. Saya melihat ke belakangnya ada growth nggak dia? Kalau dia growth berarti masih punya kemungkinan dia
Kalau dia growth nggak? 57.000. Growth ya dari 42.000 naik ke 57.000 ke, tapi dia memang perusahaannya diuntungkan karena batu bara naiknya sampai 100% kan. Tuh 45.000 ya 2021 turun sedikit ya 45.000. Tapi naik lagi ke terakhirnya kan jadi naiknya ke UNTR ke 57.000 ya. Ya ini kalau lihat data-datanya dia punya potensi upside. Apakah dia bisa maksimal? Belum tahu. Kita cuma lihat valuasinya seperti itu. Tapi secara general ini perusahaan bagus, udah itu aja. Sekarang kita lihat lagi mana UNTR terus BSDE. Kita lihat BSDE katanya turun juga sampai ke level 2010. 930 dari 2300 loh. 930. Kok nggak mau dia? Nih 2010 10. Oke. Dia di 1400-an sampai 1300-an. Lebih turun sih. Oke lah, dia turun lah. Sekarang kita lihat ini ya lah valuasinya lah. Kita lihat valuasinya BSDE. Bumi Serpong Damai. Dia masih punya upside sampai 1160. Closing price-nya 945. BSDE sekarang 945 ya. Sorry. BSDE 930. Ini 945 turun terus ya. Saran kami tunggu turun lagi. Kalau cuma 23 upside-nya kan nggak menarik ya, tapi dia ada downside-nya. Nah, downside-nya dalam nih. Ini fluktuatif karena di sini ya. Di sini dia beban utang jangka panjangnya yang berat. Kalau jangka pendek dia bisa nutup ya, positive working capital, tapi panjangnya itu yang berat dia. Saya pikir dia akan jangka panjangnya dia akan struggling. Kita lihat profit marginnya sebetulnya lumayan ya, tapi return on equity rendah. Karena dia punya ekuitas, dia udah bagi terus right issue mulu nih dulunya nih. Makanya kan jadi nggak menarik sebetulnya buat si para pemegang saham karena return on equity cuma 3% kurang. 14,2. Coba kalau kita lihat ke belakang ya. Kita lihat ke belakangnya. Lebih bagus sih di neracanya ya. Di neraca lebih bagus. 1900 di sini turun sebetulnya, performance dia turun. Ini yang membuat jadi kurang menarik karena turun. Coba 2020 seperti apa? $1.900 ya tadi ya. Fluktuatif, turun naik, turun lagi. Tapi properti emang bukan sesuatu yang bagus ya sekarang ya, di masa sekarang, dan kedepannya juga kurang bagus. Sekarang kita lihat lagi JSMR ya tadi ya. JSMR. Ini jangan dipegang nih. Satu, performanya luar biasa jelek. Ini karena beban utang yang luar biasa dan BUMN yang secara profesionalitas dikontrol penuh ya sama negara. Berat dia. Sebenarnya saya nggak mau lihat ke belakang lagi, ini aja udah berat nih.
Kita lihat Wika, nggak menarik, dia mau turun seberapa pun nggak menarik, dia nggak improve. Wika sama juga, ini keberatan di utang. Jadi perusahaan BUMN di sini ini punya beban utang yang luar biasa karena dia agent of development, dia suruh bangun jalan tol dan lain sebagainya, dan mereka itu sebetulnya nggak sanggup secara finansialnya, secara keuangannya, dan mereka bisa mengenerate penghasilan daripada jalan tol itu tidak seimbang dengan ekspansinya. Karena ekspansi itu adalah suatu perintah ya, order ya, ada komando gitu. Jadi berat. SMR, MNCN coba. Ini perusahaan swasta. MNCN. Ini bisa ke 1.900 sampai 2.000 ya, harganya 720 ya. Rendah. Kita lihat. Dia debt free. Utangnya kan nggak nyampe 2,5 triliun. Current asset cash-nya hampir 7,5 triliun. Return on equity-nya oke lah, nggak terlalu tetap. Marginnya bagus dia, 26%. Bagus, working capital-nya bagus di atas 2. Coba kalau kita lihat MNCN memang turun terus ya. Kita lihat, bener nggak sih 2010 dia? Oke aja. 1710. 2010 dia pernah mencapai 900-an. 900 ya, 800 900 lah. Malah di sini ya. Levelnya 750 sampai 900. Sekarang 690 malah. Betul sih, dia turunnya drastis ini. Dia pernah mencapai nilai tertingginya lah 3.000. 3.000 kan dia. 1.300 pernah di 3.000. Jadi kalau dia di hitungan valuasi bisa sampai 2.000 lah, itu make sense. Sebetulnya dia pernah mencapai nilai segitu. Dan dia growing nggak nih, kita lihat nih. Ini 2023 ya. Kita lihat tahun lalunya 2021. Kita belum bisa, laporan keuangan kan masih 2002 yang akhir tahun ini belum keluar. Jadi kita lihat yang stabil segini juga. Kita lihat ke belakang lagi. Dia bisa mempertahankan profitability-nya loh nih. 1.900 sampai 2.000. Wah, stabil sekali nih perusahaan ini. Kan tetap di 23, tetap profitability-nya. Jadi kalau kita bisa bahas yang ini, yang bagus cuma MMCN sama UNTR. UNTR memang melonjak karena harga batu bara yang luar biasa. Kalau MMCN murni ya. Coal. Harganya tuh kan dari berapa tuh kalau kita lihat. Ini kan kita lihat emang agak turun sih, namanya ya fluktuatif ya harga ya. Coba kalau kita lihat 5 year. Di 50 loh pernah loh. Sekarang batu bara sama minyak aja mahalan batu bara per ton, per metric ton. Tetap masih sebetulnya masih kondisinya masih naik dia. Coba kita pakai 1 tahun. Memang lagi turun sini, ini lagi turun tajam nih dia ya. Lagi turun tajam tuh kan, turunnya weekly changes-nya 26%. Memang turun, tapi mereka tetap memiliki kayak tadi UNTR kan masih bagus, masih 19% profitability-nya. UNTR itu service company-nya, bukan pemilik concession kan. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.